Jadi seperti biasa, kemarin bangun pagi, jalan di komplek sekitar 15 sampai 20 menit, habis itu balas-balasin chat, bikin kopi, balasin-balasin chat tuh biasa DM Instagram tuh di Instagram aku. Biasanya orang-orang yang nanya soal kulit, biasa aku jawab-jawabin. Habis itu bikin kopi, nyantai-nyantai, bikin video dan habis itu ada nulis beberapa konten. Siang habis itu nge-gym biasa tuh pasti deh setiap hari siang siang jam sekitar jam 12-an lah nge-gym dekat rumah. Kemarin tuh lagi main kaki leg day. Biasa tuh hari leg day itu biasanya hal yang paling dihindarin sama orang-orang yang mau nge-gym cuman mau gedein badan doang gitu, mau mau ya standar-standar lah gitu. Em, Hari main kaki tuh biasanya paling 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 dihindarin karena lumayan capek capek banget kalau main kaki. Ya tapi yang aku rasain selama main kaki jadi lebih enak aja, jadi lebih kuat. Pasti secara keseluruhan otot itu perlu dilatih semua, benar-benar satu badan itu perlu dilatih. Terus tiba-tiba setelah selesai, memang waktu itu mau beli obat di apotik. Nah, kebetulan waktu itu ada eh, orang yang pakai tongkat lagi jalan gitu, terus kakinya kecil. Istri aku nanya itu kenapa gitu, terus ya aku jawab, mungkin memang sempat waktu itu orang itu ada mengalami kecelakaan atau mungkin emang ada penyakit, aku juga kurang paham, tapi yang pasti ketika otot tidak dilatih makin lama makin kecil. Nah ini membuat aku berpikir lagi gitu, emang orangnya suka berpikir aja gitu, semua semua hal yang tidak dilatih, yang tidak dilakukan secara terus menerus, pasti akan lama makin hilang. Jadi kalau misalnya kayak kamu suka latihan, latihan nge-gym, olahraga, ototnya pasti makin bagus. Ketika tidak dilatih, ya gitu-gitu aja, jadi gampang sakit, terus juga malah mengecil, nggak kuat ototnya dan segala macam. Begitu juga mental. Ketika kita berproses, mau belajar berproses, mental kita pun juga akan makin kuat gitu. Jadi bukannya jadi orang yang menyalahkan keadaan, bukan jadi orang yang pointing finger yang ini semua gara-gara orang lain bukan gara-gara aku. Menurut aku itu apa ya, tidak belajar, tidak berproses dalam mental. Ya ketika kita berproses, ketika kita punya masalah, mendapatkan masalah, aku yakin di situ pola pikirnya, pola pandangnya harus diganti. Apa sih yang mau dipelajari dalam proses ini gitu, bukannya menyalahkan orang lain. Karena menurut aku ketika kita berpikiran untuk apa sih yang mau dipelajari dalam proses ini, kita akan belajar lebih banyak. Kita akan mempunyai pandangan-pandangan dan perspektif yang berbeda. Dan menurut aku itu bagus. Itu akan melatih mental kita menjadi lebih kuat. Ketika kita kita punya mental yang lebih kuat, apapun bisa kita jalanin gitu. Ya aku rasa hidup itu akan penuh berproses, hidup itu akan penuh masalah. Jadi menurut aku salah satu latihan mental. Jadi nggak apa-apa ngomongin mental health dan segala macam, mungkin ada beberapa, memang aku mengakui ada beberapa orang yang punya gangguan mental organik, mungkin itu secara kimiawi atau mungkin secara trauma dan segala macam, memang ada gitu. Tapi menurut aku memang ini di luar kondisi medis. Kalau memang kita latihan secara mental pasti akan lebih kuat. Analoginya sama kayak orang latihan nge-gym aja. Makin sering latihan, badannya makin bagus, ototnya juga makin kuat. Sama seperti mental, sama ketika kita berproses, apa yang mau kita pelajarin dalam proses tersebut, ketika kita belajar, mental kita pun juga akan makin kuat. Gitu sih. Dan mungkin dalam berproses itu ada yang jadi masalah adalah kita mau langsung selesai. Karena gini, kita itu sudah terbiasa menyelesaikan apa-apa secara instan, secara cepat gitu. Dan sebenarnya belum tentu bisa juga gitu loh. Jadi misalnya gini, kita kan udah terbiasa ya makan Indomie, bisa dimasak instan selesai gitu. Mau apapun maunya yang cepet. Kayak contoh sekarang mau kirim barang bisa pakai yang instan, cepet gitu. Bahkan yang same day. Pokoknya mau yang satset satset deh gitu. Dan itu sebenarnya nggak salah. Karena itu memang kita dibentuk seperti itu. Lingkungan kita membentuk kita seperti itu, membuat kita mau lebih cepat dan instan. Tapi ketika kita berproses,
ketika kita menemui masalah, menurut aku kita tidak bisa mengharapkan jawaban secara instan. Karena namanya berproses, ada prosesnya gitu loh. Ya mungkin nggak bisa langsung ketemu jawabannya sekarang. Misalnya kamu ketemu masalah seperti apa? Misalnya, oh mungkin jadi tulang punggung keluarga gitu. Padahal kan kayak, aduh maunya cepet kaya supaya gue nggak jadi tulang punggung keluarga, atau gue bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga gue gitu. Tapi sebenarnya mungkin jawabannya bukan uang supaya kamu cepat selesai, atau mungkin kamu cepat selesai dari sebagai tulang punggung keluarga, tapi adalah yang mungkin yang mau dipelajari adalah sebagai tanggung jawab. Ketika kamu bertanggung jawab dan berusaha, itu yang harus kamu pelajari pada saat itu gitu. Itu belum tentu jawaban pasti, tapi menurut aku ketika kita berproses, kita belum tentu menemukan jawabannya sekarang. Bisa aja nanti ketika kita prosesnya sudah selesai baru kita tahu, oh ternyata ini toh jawabannya gitu. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Karena ketika kita menemukan masalah, masalah itu nggak bisa kita kontrol. Kapan itu datang? Kasarnya kalau dalam bahasa bahasa slangnya, bahasa-bahasa pasarnya adalah hari buruk itu nggak ada dalam kalender. Gitu. Jadi kita nggak akan tahu masalah itu datangnya kapan. Tapi menurut aku, yang bisa kita kontrol adalah pandangan kita terhadap masalah tersebut. Gimana cara kita mau menganggap masalah ini? Apakah kita mau menyalahkan masalah? Nggak akan selesai masalahnya. Apakah kita mau diem aja? Nggak selesai juga. Tapi menurut aku gimana sih? Pandangannya harus diubah jadi gimana sih menyelesaikan masalah ini? Apa yang mau dipelajari dalam proses masalah ini gitu. Itu akan membuat kita punya pandangan yang baik dan pandangan positif terhadap masalah. Karena menurut aku ketika kita punya pandangan positif, kita akan belajar lebih banyak. Itu yang bisa kita kontrol, respon kita terhadap masalah itu. Yang akhirnya membuat kita belajarnya banyak gitu loh. Karena belajar itu bukan cuman pada saat kita lagi sekolah atau lagi kuliah. Bahkan mungkin menurut aku belajar itu sampai nanti kita masuk ke liang kubur gitu loh. Sampai kita selesai dalam menyelesaikan hidup ini gitu. Jadi menurut aku kan tetap belajar terus dan ubah pandangannya terhadap masalah gitu. Ya, aku rasa mungkin itu sih. Sebenarnya jujur ini yang disampaikan beda banget sama yang aku dapat kemarin. Cuma menurut aku ini ada sesuatu yang harus kita bahas, yang baik untuk dibahas. Jadi aku bahas soal ini gitu. Jangan lupa untuk belajar lebih baik setiap hari, karena menurut aku 1% lebih baik, bukan menurut aku sih, ini dikutip dari buku Atomic Habit. 1% lebih baik, kita bakal 37 kali lebih baik setelah 1 tahun. Jadi menurut aku lebih baik setiap hari itu sangat besar impactnya. Impact itu apa sih? Sangat besar, apa hasilnya, bukan hasil sih, tapi lebih ya impact lah. Mungkin paham lah ya mau dibahas impact itu soal apa gitu. Oke, ya berproseslah dalam hidup, karena proses itu akan membuat kamu jadi orang yang berkarakter lebih baik, punya pola pikir yang lebih baik, punya empati yang lebih baik, punya hati nurani yang lebih baik. Gitu aja sih. Semoga ada pesan yang bisa diambil di video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.